Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku, selamat pagi, salam sejahtera untuk kalian semuanya. Mudah-mudahan kalian semuanya selalu Allah memberikan kesehatan. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Laqad ja'at rusulu rabbina bil haqq wa nudu antil kumul jannatu uristumuha bima kuntum ta'malun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabi amma ba'da. Anak-anak, marilah kita terus meningkatkan rasa syukur kita kepada Allah. Dan saya ucapkan juga selamat untuk kalian semuanya yang sudah diterima di SMP kita tercinta ini, yaitu SMP Negeri 32 Semarang. Anak-anak, sebelum saya menyampaikan materi, saya akan memperkenalkan diri dulu. Nama saya adalah Pak Mulyadi. Di SMP Negeri 32 Semarang, saya sebagai wakil kepala sekolah, dan nantinya saya akan mengajar mata pelajaran IPS kelas 7, khususnya kelas 7 F sampai I. Baiklah anak-anak, Pak Mul kali ini akan menyampaikan yaitu kurikulum SMP Negeri 32 Semarang, atau yang sekarang yaitu sering dikenal dengan KTSP. Disiapkan anak-anak semuanya catatannya, kemudian juga diperhatikan karena di sesi nanti, di akhir nanti ada pertanyaan-pertanyaan yang harus kalian jawab. Baiklah anak-anakku, kita langsung saja mulai, yaitu kurikulum SMP Negeri 32 Semarang. Di kurikulum ini ada paling tidak 5 hal yang kita bahas. Yang pertama adalah visi dan misi. Yang kedua, muatan kurikuler. Yang ketiga, ketuntasan belajar, kenaikan kelas. Kemudian yang keempat, kalender pendidikan. Dan yang terakhir, yang kelima adalah muatan kurikuler khusus yang dilaksanakan di Stero Tercinta. Baiklah anak-anakku, satu persatu kita bahas. Yang pertama adalah tentang visi dan misi. Mungkin kalian tahu apa yang dimaksud visi? Visi adalah sebuah cita-cita, sebuah impian, sebuah harapan yang ingin dicapai. Kalau visi SMP Negeri 32 Semarang berarti cita-cita yang ingin dicapai oleh SMP Negeri 32 Semarang. Apa visinya? SMP Negeri 32 Semarang mempunyai visi berbudi pekerti luhur, tekun menuntut ilmu, unggul dalam prestasi, dan peduli terhadap lingkungan. Tahu apa maknanya anak-anakku? Jadi yang pertama, visi SMP Negeri 32 Semarang itu berbudi pekerti yang luhur, supaya anak-anak dididik di SMP Negeri 32 Semarang ini memiliki akal yang baik, mempunyai budi pekerti yang baik, akhlakul karimah. Itu visinya. Kemudian anak-anak bisa rajin, tekun di dalam mengikuti pelajaran-pelajaran sehingga mendapatkan ilmu di SMP kita tercinta ini. Kalau sudah punya budi pekerti luhur, kemudian tekun menuntut ilmu, harapannya adalah unggul dalam prestasi. Jadi prestasinya baik kalau kita sudah tekun, kemudian juga budi pekertinya luhur. Dan jangan lupa yang terakhir adalah peduli terhadap lingkungan. Nah, lingkungan kita penting, baik itu juga di rumah maupun di sekolah. Nah, ini khususnya di sekolah kita. Oleh karena itu anak-anak nanti kalau sudah masuk di kemudian hari, ada sampah, ada hal-hal yang tidak mengotori, ya kita masukkan ke tempat sampah. Itu namanya peduli terhadap
lingkungan. Itu visi kita, anak-anakku. Kemudian apa itu yang dimaksud misi? Misi itu upaya-upaya atau tahapan-tahapan yang dilakukan untuk mewujudkan misi itu. Jadi upaya-upayanya apa? Supaya visinya itu tercapai. Adapun misi SMP kita yang pertama adalah mengembangkan sikap dan perilaku religius di lingkungan dan di dalam luar sekolah. Jadi perilaku religius kita kembangkan. Tadi di dalam visi kita yaitu berbudi pekerti yang luhur, kita kembangkan. Nanti anak-anak setelah kita masuk, mungkin ada sholat zuhur bersama, ada membaca Asmaul Husna, itu termasuk perilaku-perilaku religius. Yang kedua, mengembangkan budaya gemar membaca, rasa ingin tahu, bertoleransi, bekerja sama, saling menghargai, disiplin, jujur, kerja keras, kreatif, dan mandiri. Nah, itu misi yang kedua. Jadi anak-anak nanti bisa pergi ke perpustakaan, mungkin bisa mengakses di web, itu termasuk gemar membaca, termasuk juga disiplin, nanti dilatih berangkat tepat waktu, itu yang kedua. Yang ketiga adalah mengembangkan prestasi, baik akademik maupun non-akademik. Kalau prestasi akademik kaitannya dengan pelajaran, ada pelajaran matematika, ada bahasa Inggris, ada IPS, itu prestasi akademik. Kayak yang non-akademik terkait dengan bidang seni dan olahraga. Alhamdulillah sekolah kita ya sudah banyak prestasi-prestasi yang ditorehkan, baik itu akademik maupun khususnya non-akademik, ya, baik itu di tingkat kota, di tingkat provinsi, di tingkat nasional, bahkan di internasional. Kita pernah menorehkan juara 2 nasional storytelling, ya, atau juga sepak bola juara 2 juga, ya. Itu termasuk prestasi. Yang keempat adalah meningkatkan sarana dan prasarana untuk pendukung proses belajar mengajar. Nah, kita tingkatkan di kelas-kelas, dipasang AC, ya, nanti insya Allah sebentar lagi kita pasang CCTV, ya, kemudian juga sarana-sarana yang lain, itu untuk meningkatkan proses belajar mengajar. Yang kelima, misi kita adalah menciptakan suasana pembelajaran yang menantang, menyenangkan, komunikatif, tanpa rasa takut dan demokratis, ya. Jadi harapannya nanti di dalam proses belajar mengajar itu kita menyenangkan, ya. Mungkin dengan diskusi, mungkin dengan cerita, mungkin juga dengan hal-hal yang lain yang sifatnya adalah menyenangkan. Juga demokratis, artinya anak-anak diberi kesempatan mungkin bertanya, mungkin mengajukan usul dan seterusnya. Kemudian berikutnya yang keenam adalah meningkatkan dan mengembangkan kemampuan profesional tenaga pendidik dan kependidikan. Nah, untuk mencapai visi kita juga khususnya tenaga pendidik kita maupun non kependidikan kita itu juga ditingkatkan. Perlu diketahui anak-anak, Bapak Ibu guru di sini yang sudah sekolah S2 itu ada 8 orang. Kemudian yang pangkatnya sudah 4A, 4B itu juga sudah cukup banyak, ada 7 atau 8 orang. Ini dalam rangka juga untuk meningkatkan kualitas tenaga akademik. Berikutnya adalah memperluas kemitraan dengan instansi-instansi yang terkait. Sekolah kita menjalin hubungan kerjasama dengan instansi-instansi terkait, mungkin dengan lembaga psikologi, kemudian dengan bimbingan belajar, kemudian dengan sekolah-sekolah yang lebih lanjut, ya, SMA, SMK, itu menjalin kerjasama dengan kita agar harapannya ya sekolah kita lebih maju, ya. Yang berikutnya mengupayakan pemanfaatan waktu belajar sumber daya agar dapat memberikan hasil yang terbaik, ya, itu termasuk, ya. Kemudian menciptakan lingkungan sekolah yang aman, rapi, bersih, dan nyaman. Nah, kita ini yang visi yang terakhir yaitu peduli terhadap lingkungan. Itu anak-anak untuk yang pertama kaitannya dengan visi dan misi.
Itu muatan yang pertama. Yang kedua adalah muatan kurikuler. Muatan kurikuler yaitu muatan-muatan baik itu mata pelajaran, baik itu yang dilaksanakan secara internal maupun eksternal. Muatan kurikuler yang pertama adalah struktur kurikulum. Jadi susunan mata pelajaran yang ada di sekolah kita. Kalau anak-anak dulu di SD mungkin pelajarannya beberapa. Sekarang anak-anak bahwa pelajaran di SMP ini ada 12 atau 13 mata pelajaran. Mungkin bisa dilihat di sini mata pelajarannya. Ada mata pelajaran kelompok A itu meliputi pendidikan agama dan budi pekerti. Jadi nanti mungkin bisa agama Islam, ada Kristen, Katolik, Hindu, atau Buddha yang ada di sekolah kita. Itu dalam setiap minggu itu ada 3 jam pelajaran. 3 jam pelajaran. 1 jamnya adalah 40 menit. Itu setiap minggu. Kemudian yang kedua, pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan. Itu juga 3 jam setiap minggunya. Bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia itu 6 jam. 6 jam 1 minggu. Sangat banyak anak-anak. Kemudian matematika setiap minggu 5 jam. IPA sama 5 jam. Kemudian IPS, IPS itu 4 jam. 4 jam. Bahasa Inggris sama 4 jam. Itu yang mata pelajaran kelompok A, ada 7. Kemudian yang kelompok B itu seni budaya. Kemudian olahraga, seni budaya tadi juga 3 jam, olahraga juga 3 jam, prakarya 2 jam. Berarti ini yang kelompok B itu ada 3, berarti sudah 10 anak-anak, sudah 10. Kemudian yang muatan lokal itu bahasa Jawa, 2 jam, berarti sudah 11. Nah di samping itu anak-anak ada pengembangan diri. Pengembangan diri yaitu BK, bimbingan konseling. Nanti anak-anak ada kesulitan belajar, silakan ke guru BK. Kemudian anak-anak kok mungkin ada masalah apa, baik masalah pribadi, silakan ke guru BK. Jadi BK ini akan membantu anak-anak semuanya di dalam mengatasi kesulitan-kesulitan belajar yang dihadapi anak-anak semua. Kemudian ada bimbingan TIK. Jadi anak-anak khususnya nanti terkait dengan komputer teknologi ada bimbingan tersendiri. Dan yang terakhir ada kegiatan ekstrakurikuler. Jadi itu anak-anak nanti pelajarannya sangat banyak. Oleh karena itu harus anak-anak sejak awal disiapkan. Itu struktur kita. Kemudian di samping itu kegiatan yang dilakukan di sekolah, ada kegiatan yang tadi sudah saya sebutkan, yaitu kegiatan ekstrakurikuler. Itu kegiatan yang dilaksanakan di luar jam pelajaran. Kegiatan ekstrakurikuler yang ada di sekolah kita cukup banyak anak-anak. Nanti mungkin anak-anak untuk bisa memilih sesuai dengan kesenangan masing-masing. Saya sebutkan saja, mungkin bisa dilihat di daftar. Yang pertama adalah pramuka. Pramuka itu latihan setiap Jumat. Kemudian pencak silat itu setiap hari Sabtu. Futsal, nah ini biasanya anak-anak suka setiap hari Selasa. Kemudian vokal atau ensemble musik itu setiap hari Selasa juga. BTA, baca tulis Al-Quran, bagi anak-anak yang suka nanti latihan setiap hari Rabu. Kemudian ada Qasidah dan Qari'ah itu tiap hari. Kemudian komputer, kemudian paskibra, jadi pengibar bendera. Kemudian ada 3R, reuse dan recycle. Kemudian storytelling, tadi sudah saya sampaikan. Ada KIR, karya ilmiah remaja. Ada life skill, keterampilan. Ada PMR, UKS. Kemudian ada OSN, ada LCC, lomba cerdas cermat. Ada APSID, seni drama. Kemudian ada ROIS, rohani Islam. Ada basketball, ada seni tari, ada catur, ada sepak bola.
Ada 20 anak, ada 20. Namun demikian nanti di awal anak-anak akan diberi angket. Mana kira-kira anak-anak untuk bisa mengikuti jenis mana. Kalau sekiranya nanti tidak ada peminatnya ya tidak akan dilaksanakan. Nanti yang dilaksanakan adalah ekstra-ekstra yang pengikutnya banyak. Itu anak-anak untuk kegiatan ekstra. Kemudian berikutnya, seberapa besar beban anak-anak di dalam belajar, mungkin bisa dilihat di tabel di sini bahwa anak-anak itu setiap satu jamnya itu adalah 40 menit. Jadi setiap kita tatap muka di kelas itu jamnya adalah 1 jamnya 40 menit. Tetapi anak-anak di samping itu anak-anak harus juga mengerjakan tugas yang nilainya bobotnya itu separuh dari jam tatap muka. Kalau tadi 40 menit, separuhnya berarti 20 menit. Artinya kalau Bapak Ibu menyampaikan pelajaran nanti itu sebanyak waktunya 40 menit, anak-anak nanti tugas mandiri adalah separuhnya, yaitu 20 menit. Mungkin bisa tugas di rumah, bisa PR atau apa untuk mengerjakan yang diberikan Bapak Ibu guru. Sehingga totalnya adalah 60 menit, 40 ditambah 20. Itu beban anak-anak di dalam belajar setiap jam pelajarannya. Anak-anakku yang berbahagia, kemudian kita lanjutkan masalah ketuntasan belajar dan kenaikan kelas. Nah, ini penting, anak-anak harus diperhatikan supaya kalau anak-anak itu nanti naik kelas itu syaratnya apa. Yang pertama, ketuntasan belajar anak-anak mungkin perlu kita ketahui atau yang sering disebut adalah KKM. Jadi kriteria ketuntasan minimal. Artinya anak-anak itu harus memperoleh nilai paling sedikit itu berapa? Paling sedikit itu berapa? Lah anak-anak, untuk KKM kita pada tahun pelajaran 2020-2021 ini, kita semua mata pelajaran KKM-nya adalah sama, yaitu 60. Berarti anak-anak nanti setiap mata pelajaran harus memperoleh nilai minimal 60. Harus dapat 60. Bagaimana kalau tidak dapat 60? Ya berarti tidak tuntas. Di samping itu ada pengembangan diri, BK tadi, bimbingan TIK, dan kegiatan ekstra. Itu KKM-nya harus baik, nilainya harus baik. Jadi termasuk perilaku anak-anak harus baik nilainya. Itu minimal. Berarti kalau mungkin pelajarannya dapat nilai 8 atau 80 atau 90, kok perilakunya tidak baik, ya tidak akan tuntas. Berarti tidak akan naik kelas. Nah itu. Nah nanti bagaimana solusinya untuk anak-anak kalau tidak tuntas? Nanti ada yang namanya remedial. Jadi bagi anak-anak nanti mungkin yang nilainya 50 misalkan 55 berarti kurang dari 60 tidak tuntas, nanti Bapak Ibu guru akan memberikan namanya remedial. Ya, jadi mungkin diulangi pelajarannya kalau itu banyak, kalau itu 1-2 mungkin diberi tes lagi dan seterusnya. Nah anak-anak yang sudah tuntas bagaimana Pak? Anak-anak yang sudah tuntas diberi pengayaan, jadi diberi tambahan materi-materi yang lebih luas ya. Itu terkait dengan ketuntasan belajar. Kemudian di dalam nilai kita ada nilai, ada huruf, ada predikat ya. Ada nilai, predikat, ketersabaian. Berapa kalau kita mendapatkan nilai 60 itu berapa? Atau dapat nilai cukup, nilai baik, sangat baik itu berapa? Mungkin bisa dilihat di tabel ini ya. Jadi kalau 87 sampai 100 itu berarti nilainya A, predikatnya sangat baik. 74 sampai 86 anak-anak kok dapat nilai 80 berarti itu B, predikatnya baik. 60 sampai 73 itu C, artinya cukup lah. Kurang dari 60 itu D, berarti tidak tuntas, masih perlu bimbingan. Nah, itu
predikat. Nah, kemudian anak-anak ini yang perlu diperhatikan untuk anak-anak yaitu kriteria kenaikan kelas. Yang pertama, bahwa kenaikan kelas nanti anak-anak itu diperhitungkan semester 1 dan semester 2. Jadi diperhitungkan 2 semester. Nah, seorang siswa itu dinyatakan naik kelas apabila satu, yang pertama, mengikuti kegiatan mengikuti kegiatan belajar mengajar semua jenjang kelas yang terkait. Kalau kelas 7 ya mengikuti terus kelas 7. Itu syarat. Kemudian yang kedua, memiliki nilai sikap spiritual dan sosial. Tadi nilai sikap harus baik. KI 1 dan KI 2 harus baik. Kemudian yang ketiga, memiliki nilai pengetahuan atau KI 3 dan keterampilan KI 4 itu di bawah KKM paling banyak 3 mata pelajaran. Jadi anak-anak itu boleh nilainya kurang, tapi jangan lebih dari 3 kalau untuk bisa naik kelas. Kalau lebih dari 3 akan tinggal kelas. Kemudian kehadiran, nah ini penting, kehadiran anak-anak itu harus minimal 95%, harus hadir terus, atau maksimal 5% ketidakhadiran tanpa keterangan. Artinya anak-anak kalau tidak hadir tanpa keterangan kok lebih dari 5%, ya tidak akan naik kelas. Itu diperhitungkan selama 1 tahun. Nah, ini penting anak-anak. Oleh karena itu anak-anak kalau tidak bisa hadir di sekolah ya izin, karena mungkin ada keperluan dengan orang tua atau sakit, itu izin. Kalau izin tidak diperhitungkan. Nah, maka ini penting, kehadiran harus minimal 95%. Kemudian tidak ada nilai kurang dari 50 untuk semua mata pelajaran. Jadi anak-anak kalau toh nanti ada yang tidak tuntas, jangan kurang dari 50, mungkin 55 mungkin masih boleh. Tapi kalau sudah di bawah 50 berarti tidak naik. Sekalipun nilai lainnya baik, tapi ada mata pelajaran yang di bawah 50 berarti tidak naik. Kemudian yang penting juga anak-anak harus mengikuti kegiatan ekstrakurikuler. Nanti ada kegiatan ekstrakurikuler yang wajib bagi siswa kelas 7 yaitu pramuka. Berarti setiap anak harus mengikuti pramuka, dan nanti anak-anak juga bisa memilih minimal 1 kegiatan ekstrakurikuler yang lainnya. Itu anak-anak untuk kriteria kenaikan kelas. Anak-anak yang saya cintai, berikutnya adalah kalender pendidikan. Nah, anak-anak di dalam kegiatan belajar mengajar selama 1 tahun ini itu sudah dirancang anak-anak, sudah ditulis apa nanti kegiatannya. Misalkan kapan anak-anak itu MPLS ya. Jadi seperti mungkin bisa dilihat ini sampelnya ya. Di bulan Juli tanggal 12, tanggal 13 ya, 13, 14, 15 itu kegiatan MPLS. Hanya ini karena masa pandemi ini anak-anak itu kita lakukan secara online ya, secara online. Anak-anak harus mengikuti dari rumah ya. Termasuk harus ada tata tertib yang sudah disampaikan nanti oleh panitia. Nah, ini kegiatan-kegiatan ini ya. Kemudian di situ ada libur ya. Kemudian hari raya Idul Adha ya, itu ditulis semua. Nah, ini contohnya, mungkin contoh yang lain ya. Nah, ini seperti ini ya. Ini kaitannya dengan kalender akademik. Kapan anak-anak nanti harus mid semester, kapan harus tes kenaikan kelas, kapan harus upacara, di kalender akademik ini ditulis semua. Nah, ini mungkin hanya sampel saja ya, anak-anak terkait dengan kalender akademik. Mungkin tidak saya jelaskan satu persatu, mungkin terlalu banyak. Itu yang penting anak-anak bisa mengerti bahwa kegiatan-kegiatan yang ada di sekolah kita itu sudah terencana di dalam
kalender akademik. Ya, mudah-mudahan anak-anak semuanya ya nanti bisa menyesuaikan. Ya. Kemudian yang kelima, ini materi yang terakhir anak-anakku, yaitu tentang muatan kurikuler yang khusus. Muatan kurikuler khusus. Ya. Di samping pelajaran-pelajaran yang ada di sekolah kita, juga ekstra, itu ada beberapa hal yang dilaksanakan di sekolah kita. Yang pertama adalah GLS, Gerakan Literasi Sekolah. Jadi gerakan ini harapannya tidak hanya terkait dengan mungkin baca-membaca saja, tapi juga berkomunikasi, kemudian juga kegiatan-kegiatan yang ada di dalam sekolah. Ya, ini difasilitasi anak-anak setiap hari mungkin ada tausiah, ya, setiap hari Jumat, itu literasi juga. Ya. Kemudian nanti ada pengumuman-pengumuman yang harus dilaksanakan, kemudian membaca buku pengetahuan, itu literasi, itu dilaksanakan di sekolah kita. Yang kedua adalah PPK, yaitu penguatan pendidikan karakter. Nah, ini penting anak-anak ya. Jadi penguatan pendidikan karakter ya, itu harus dilakukan di kita. Kita ada beberapa hal yang dilakukan di sekolah kita dalam penguatan karakter ini. Nantinya kalau sudah normal kembali, anak-anak masuk, yang pertama itu begitu anak-anak masuk ke pintu gerbang itu ada namanya 4S, yaitu senyum, sapa, salam, dan yang terakhir sensor. Nah ini ya. Jadi anak-anak begitu masuk, nanti kita senyum, assalamualaikum Bapak Ibu atau dengan teman-temannya, mungkin biasanya ada pengurus OSIS ya. Setelah itu nanti senyum, sapa, kemudian yang terakhir disensor ya. Anak-anak semuanya dilihat seragamnya lengkap atau tidak ya. Pakai kaos kaki atau tidak ya. Kadang ada yang pakai tali sepatu ya, talinya beda ya, ini juga kena sensor ya. Kemudian tidak membawa papan nama ya, itu nanti kena sensor. Lah sensor itu nanti ditulis, itu sebagai bentuk karakter, berarti pelanggaran. Nah nanti ada poin-poinnya anak-anak, setiap pelanggaran ada poinnya. Nah ini perlu diperhatikan anak-anak semuanya, ini termasuk karakter, pembiasaan, ketertiban, kedisiplinan. Yang ketiga, menjalin kerjasama antara sekolah dan orang tua. Jadi suatu saat orang tua kalian dihadirkan di sekolah, diberikan penjelasan-penjelasan, diberikan pengumuman-pengumuman yang harus diperhatikan oleh orang tua. Suatu saat diundang, kalau anaknya mungkin kok di sekolah tidak rajin, mungkin malas, yaitu orang tua diundang. Atau mungkin diundang untuk mengambil rapot kalian. Ini berarti bentuk kerjasama antara sekolah dan orang tua. Kemudian berikutnya kegiatan-kegiatan yang dilakukan yaitu menjalin kerjasama, sudah kemudian membaca Asmaul Husna dan doa itu setiap hari. Jadi sekolah kita anak-anak begitu masuk bel itu kita baca Asmaul Husna ya, di serempak ya, jadi lewat speaker yang ada di kelas-kelas ya. Ini biasanya oleh kakak kelas kamu OSIS yang Asmaul Husna ya, dibacakan, kemudian doa bersama. Ini juga karakter religius ya. Kemudian setiap Jumat kita ada, Jumat terakhir itu ada tausiah pagi ya, ceramah, kita mengundang ustadz, undang ya dari luar, mungkin juga bapak ibu guru sendiri mungkin bisa, itu setiap Jumat minggu terakhir. Kemudian sholat Jumatan, sholat duhur, ini bentuk-bentuk karakter yang dilaksanakan di sekolah kita. Setiap hari kita setelah doa menyanyikan lagu Indonesia Raya. Nah ini beberapa karakter yang dilaksanakan di sekolah kita. Kemudian yang ketiga adalah pendidikan keluarga. Nah ini keterlibatan orang tua kepada sekolah. Tadi sudah saya sampaikan, kadang ada pertemuan orang tua, kadang wali kelas mengundang. Sekolah memberikan fasilitas pada orang tua untuk berkomunikasi. Yang keempat adalah pengembangan, pencegahan, dan penanggulangan tindak kekerasan. Jadi anak-anak di sekolah kita tidak boleh kita saling bully, kemudian ada anarkisme, tidak boleh. Di sekolah itu dilindungi anak-anak yang
itu dan anak-anak yang melakukan tidak boleh, ada sanksi. Itu pengembangan, pencegahan, penanggulangan tindak kekerasan. Kemudian yang terakhir adalah MGMP. Anak-anak, MGMP itu musyawarah guru mata pelajaran. Jadi Bapak Ibu guru di sini yang ngajarnya IPS, ya, itu berkumpul jadi satu. Kita berembuk tentang materi apa, tentang bagaimana cara mengatasi anak-anak. Itu di tingkat sekolah. Mungkin nanti ada lebih luas lagi di tingkat suprayon, kemudian di tingkat kota itu yang lebih luas. Ya, memang upaya-upaya itu untuk semuanya, untuk kepentingan anak-anak juga. Demikian anak-anak, mungkin ini hanya sekilas yang disampaikan oleh Pak Mul terkait dengan kurikulum kita. Nah, mudah-mudahan paling tidak anak-anak sudah bisa ada gambaran kira-kira nanti apa yang dilakukan setelah anak-anak masuk. Hanya begini anak-anak, karena di negara kita, khususnya di kota Semarang, ini masih adanya pandemi corona yang mungkin juga masih zona merah, maka anak-anak belum diperkenankan untuk masuk sekolah. Nanti pembelajaran semuanya dilakukan secara online. Maka anak-anak harus siap mengikuti ya kegiatan-kegiatan KBM kita secara online. Ya, nanti kalau sudah kondisi normal, anak-anak boleh masuk, kita ketemu secara langsung tatap muka. Ini anak-anak yang bisa sampaikan. Seperti janji Pak Mul di awal, bahwa di akhir season saya ini ada pertanyaan-pertanyaan yang harus dikerjakan. Nanti dikerjakan anak-anak semuanya, ya. Kemudian setelah itu hasilnya dikirim ke Pak Mul atau lewat call center juga bisa lewat ditulis, diketik boleh, ditulis tangan, difoto, tidak apa-apa, dijawab. Ya. Saya tunggu hasilnya nanti. Adapun pertanyaan-pertanyaannya ya bisa dilihat di sini. Saya bacakan. Yang pertama adalah apa yang dimaksud visi dan apa visi SMP Negeri 32 Semarang. Itu satu. Yang kedua, sebutkan 2 mata pelajaran yang alokasi waktunya dalam 1 minggu 4 jam pelajaran. Nomor 2 yang B, sebutkan 2 kegiatan ekstrakurikuler di SMP Negeri 32 Semarang yang kamu sukai. Yang nomor 3, jelaskan kriteria kenaikan kelas SMP Negeri 32 Semarang. Yang keempat, sebutkan 5 muatan kurikuler khusus yang dilaksanakan di SMP Negeri 32 Semarang. Yang terakhir, anak-anak, sebutkan kegiatan penguatan pendidikan karakter yang dilaksanakan di SMP Negeri 32 Semarang. Itu anak-anak 5 pertanyaan. Sekali lagi nanti dijawab, kemudian ditulis. Kemudian bisa dikirim ke HP Pak Mul atau email Pak Mul di sini ya. Nanti setelah dikerjakan dikirim ke email atau WA Pak Mul. Saya kira itu anak-anak semuanya. Mudah-mudahan sekali lagi kalian semuanya sehat. Dan saya akhiri Pak Mul dan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.